kami bisa hadir kembali dalam acara ngobrol bareng bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara. Dan tentunya untuk edisi hari ini spesial, kita kehadiran narasumber yaitu dari Kesbangpol Kabupaten Kayong Utara, yaitu Bapak Dr. Andes Mas Yuliandi. Dan saat ini tentunya beliau telah hadir di studio RKU dalam acara ngobrol untuk edisi hari ini atau ngobrol bareng. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini terima kasih KPU, kebetulan rutinitas ya Mbak Imi ya, kita acara setiap hari Kamis. Semua berhubung hari ini adalah Kamis yang spesial karena kita juga sharing, join dengan dari Kesbangpol untuk sharing atau berbagi informasi kepada masyarakat. Nah, untuk itu kami dari KPU mengambil atau tema pada pertemuan ini dengan legitimasi tentang pemilu. Sebenarnya secara legitimasi pemilu ini udah jelas ya, di Undang-Undang Dasar juga sudah jelas, di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai informasi bahwa pasal 1 jelas kedaulatan rakyat dan demokrasi itu jelas. Kemudian, kami selaku KPU juga dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar bahwa KPU sebagai salah satu sebagai penyelenggara dalam demokrasi ini atau dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, kemudian diikuti oleh peraturan-peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 yang mana berproses mulai dari Undang-Undang 2017 maksudnya, yang sekarang ini Undang-Undang KPU adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mana berproses dari tahun 2007, kemudian di 2011, maka yang existing sekarang atau yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, untuk pemilu 2024 ini dengan diperjelaskannya dengan dikeluarkannya PKPU Nomor 3 tentang tahapan dan program. Nah, kemudian yang saat ini lagi existing yaitu tentang PKPU Nomor 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pendaftaran atau pendaftaran verifikasi peserta pemilu nantinya. Sekilas mungkin itu prolog pada pertemuan ini, bahwa pelaksanaan pemilu ini secara hierarki, secara legitimasi jelas, mulai diatur dari dasar negara kita, undang-undang yang tertinggi, sampai diatur dengan peraturan penyelenggara yang dalam hal ini resmi ditunjuk dalam undang-undang adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang berjenjang mulai dari pusat sampai ke kabupaten, dan bahkan nanti pada saat pelaksanaan akan dibantu badan-badan ad hoc lainnya. Ini eksistensi dari Kesbangpol sendiri ya untuk pemilu yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Silakan bersama. Badan Kesbangpol adalah suatu institusi pemerintah yang berada di daerah yang diserahi tugas dalam rangka pembinaan pada organisasi masyarakat, termasuk di dalamnya partai politik. Nah, untuk kita ketahui bersama, ya, kita ada dasar hukum yang mendasari kita untuk dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 bahwa partai politik itu adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara. Tentunya dalam perkembangan politik di Kabupaten Kayong Utara ini, kami Kesbangpol selalu bekerjasama dengan KPU dalam rangka meningkatkan indeks demokrasi di Kabupaten Kayong Utara ini. Kemudian untuk organisasi kemasyarakatan, ada berapa organisasi kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Kayong Utara ini yang senantiasa kita pantau perkembangannya. Untuk pembuka demikian.
Kemudian untuk Bang Daud sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan kembali ya tentunya terkait tentang tema kita untuk edisi hari Baik. ini yaitu Kalender Pemilu 2024. Tentunya seperti yang sudah diinformasikan kita juga memberikan Ya. partisipasi buat para Baik. pendengar yang ingin bergabung dan tentunya jangan di luar konteks pembicaraan kita ya Bang Baik. Daud ya. Oke lanjut Bang Ya. Daud. Kenapa Mbak Emi kita kemarin kan kita sama Dukcapil tentang data pemilih, sekarang sama karena penting sekali peran Kesbangpol. Di dalam kami pun Kesbangpol di samping Dukcapil merupakan stakeholder yang sangat berhubungan erat. Ya, sangat berhubungan erat karena ya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mas bahwa institusi UPD terkait perpanjangan tangan dari pemerintah daerah adalah Kesbangpol. Nah, untuk itu macam kami di Kabupaten Kayong Utara ini harus, kalau boleh kami bilang, harus solid, harus kompak maksudnya ini dengan Kesbangpol ini, karena ya kalau boleh kami bilang begini, tanpa bantuan mereka juga kami tidak bisa apa-apa karena kami sangat membutuhkan bantuan atau support baik berupa apapun dari stakeholder yang terkait. Di samping ya jelas tetap kita butuh bantuan seluruh masyarakat Kayong Utara ini. Namun secara spesifikasi atau organisatoris, maka apalagi sudah disampaikan oleh Pak Mas bahwa di sini ada partai politik, ada organisasi masyarakatan, karena kami juga dalam hal realisasi, sosialisasi itu pasti akan melibatkan. Salah satu contohnya adalah di samping mereka juga mendaftar kepada kami, seharusnya juga partai politik yang berada di kabupaten harus juga berkoordinasi dengan Kesbangpol selaku pemerintahan. Begitu juga organisasi masyarakatan. Nah, kami juga nanti pada saat sosialisasi baik itu tentang pemilu, itu juga akan berkoordinasi dengan Kesbangpol, organisasi-organisasi mana di Kayong Utara ini yang terdaftar secara resmi. Karena takutnya kalau nggak resmi berarti kan belum mempunyai legitimasi bahwa mereka adalah organisasi masyarakat yang secara resmi. Paling hanya bentukan-bentukan saja, tapi di bawah naungan daripada pemerintah daerah yang akan sebagai pembinanya. Nah, makanya kali ini sangat peran penting, apalagi salah satu misinya tadi adalah kita bergandengan tangan dengan Kesbangpol untuk meningkatkan indeks demokrasi. Kalau boleh saya spesifikkan adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, karena ya apalagi kami dengan Kesbangpol juga bukan dari pemerintah daerah sudah melakukan MOU dan diikuti dengan Kesbangpol pekerjaan kerjasama yang mana kami setiap ada kegiatan berusaha untuk melibatkan Kesbangpol, dan mudah-mudahan Kesbangpol pun nanti suatu saat ada kegiatan akan melibatkan kami untuk mensosialisasikan tentang demokrasi ini, karena kita ketahui bersama pemilu ini sangat penting. Pemilu ini adalah pesta besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kayong Utara, dalam hal memilih nanti calon-calon pemimpinnya. Nah, makanya hari ini sangat spesial bagi kami dapat sharing, menyampaikan informasi ini bersama Kepala Dinas Kesbangpol. Nah, semoga di acara ini tersampaikan informasinya. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Pak Mas Yuliandi, di sini saya akan menanyakan satu pertanyaan ya. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kesbangpol ya dalam pembinaan ormas yang ada di Kabupaten Kayong Utara? Untuk tahun 2022 ini kita ada 2 kegiatan dalam rangka pembinaan ormas. Yang pertama itu adalah nanti akan kita laksanakan mungkin pada bulan November, kegiatan pembinaan organisasi masyarakat tingkat kabupaten yang akan kita laksanakan di Kecamatan Sukadana. Kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi terhadap, kita membentuk tim pengawasan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pemantauan dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara ini. Nah, kemudian di Kabupaten Kayong Utara ini sendiri ada 28 ormas. Ada 23 ormas yang terdaftar di Kayong Utara di Kesbangpol. Yang pertama itu Majelis Adat Budaya Melayu, kemudian Yayasan Al-Aqwam, ada Kayong Kous, ada Lembaga Dakwah Indonesia, ada DPC Asosiasi Pendeta Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, Bamaknas, Persatuan Orang Melayu KKU, Pemuda Muhammadiyah, Lembaga Jam'iyah Sholawat Raudatul, Kontak Tani Nelayan, Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI, Yakorma, Student of Kayong Utara Theater, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Sailing Club, Persaudaraan Setia Hati Theater,
Komite Nasional Pemuda Indonesia, Yayasan Kong Jin Tong, Perkumpulan Kerabat Raja Tengku Akil, Yayasan Dharma Giri, Yayasan Aroyan, Perkumpulan Gopemda Belantara. Ini ada 23 organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan Kesbangpol Kabupaten Kayong Utara. Ada 23 ormas yang sudah terdaftar di Kesbangpol ya, untuk di Kabupaten Kayong Utara. Ini kalau misalnya ada ormas lagi atau ada masyarakat yang ingin membentuk ormas, jadi mereka wajib ya untuk mendaftarkan diri ke Kesbangpol ya Pak ya? Iya. Kalau ada organisasi masyarakat yang terbentuk di Kabupaten Kayong Utara ini, selama dia tidak mendaftar, artinya tidak belum mendapat surat keterangan terdaftar dari kantor Kesbangpol, dari Badan Kesbangpol. Nah, kalau mereka melakukan pendaftaran, tentunya akan kita verifikasi kelengkapan administrasi terhadap ormas tersebut, apakah sudah dapat diterbitkan surat keterangan terdaftar atau belum. Nah, kalau ada persyaratan administrasi yang masih belum lengkap, kita minta dilengkapi semuanya, dan apabila telah lengkap akan kita keluarkan surat keterangan terdaftar. Kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara ya, tentunya dalam tahapan pemilu tadi, ini kan memang jangka waktunya boleh dikatakan masih cukup lama ya Bapak ya. Jadi segala kegiatan ini juga dari pihak KPU sendiri ini melaporkan ke Kesbangpol. Ada beberapa kegiatan yang memang kita sangat berkorelasi atau beriringan dengan kegiatan Kesbangpol. Salah satu contohnya di dalam PKS yang sudah kita lakukan, ada kegiatan-kegiatan dari Kesbangpol nanti yang melibatkan massa. Nah, kami di situ diberikan kesempatan mungkin beberapa menit untuk menyampaikan tentang tahapan-tahapan atau proses-proses yang sedang terjadi. Nah, begitu juga kami di setiap kegiatan kami, yang mengundang eksternal, maka itu pasti akan melibatkan Kesbangpol. Itu udah dipastikan. Jadi segala kegiatan yang berhubungan melibatkan partai politik, melibatkan nanti massa yang macam manapun, kecuali dalam hal sosialisasi ya Pak ya. Tapi kalau hal dalam sosialisasi dalam bentuk produk hukum, kegiatan, tahapan, itu pasti akan mengundang Kesbangpol. Karena makanya kami bilang bahwa Kesbangpol adalah bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagi kami, karena sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka dalam hal melakukan pembinaan terhadap ormas dan partai politik itu tadi. Berapa jumlah partai politik yang saat ini sudah mendaftar? Ada 15 parpol yang sudah mendaftar ataupun terverifikasi di Kesbangpol Kabupaten Kayong Utara. Yang pertama Demokrat, ada Gerindra, Golkar, Hanura, Nasdem, PAN, PDIP, Perindo, PKB, PKPI, PKS, P3, Partai Umat, Partai Garuda, dan Beringin Karya atau Berkarya kalau tidak salah ini. Beringin Karya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Mas tadi, kan sudah ada 15 parpol nih yang mendaftar ya. Nah, untuk pemilu di tahun 2024 nanti, apakah bisa dipastikan 15 parpol ini bisa mengikuti pemilu di tahun 2024 nanti? Secara partai politik itu secara nasional banyak Mbak ya. Banyak yang kebetulan yang sudah melaporkan atau meregistrasi bahwa karena apabila dia mau melakukan pembentukan cabang atau DPC atau perwakilan di Kabupaten Kayong Utara ini, mereka harus kewajiban melapor ke Kesbangpol. Nah, sebenarnya secara partai banyak. Kalau kita melihat informasi untuk peserta pemilu 2024 yang mendaftar, yang sekarang karena tahapan kita sedang lagi vermin, yang mendaftar itu kurang lebih ada 40. Tapi yang lolos pendaftaran hanya 24 parpol. Nah, yang masuk ke Kayong Utara itu bahkan hanya 23. Mendaftar secara nasional ya Mbak ya. 24 yang masuk, yang lolos pendaftaran 24. Kemudian yang ada di Kayong Utara 23. Penetapan partai politik peserta pemilu itu akan dilakukan pada tanggal 14 Desember tahun 2022 yang akan dilakukan oleh KPU RI. Nah, biasanya ini akan disiarkan langsung melalui live streaming dari channel KPU RI. Nah, jadi sekarang ini dalam proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual nanti, tapi saat ini adalah verifikasi administrasi perbaikan. Nah, setelah ini ada verifikasi faktual. Nah, setelah itu di tanggal 14 Desember barulah penetapan partai politik untuk peserta pemilu di 2024 nanti, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024.